Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya kewajiban kita adalah untuk kita mensyukuri atas berbagai macam nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat ini, di tempat yang disabdakan oleh Nabi, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga. Karena tempat ini kita datang ke sini yaitu untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh langkah kaki ibu-ibu sekalian ya dari rumah sampai ke tempat ini dan nanti kembali ke rumahnya diberikan ya pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan ilmu yang sudah kita pelajari jadi bisa kita amalkan, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan memulai membaca kitab Tanbihul Qaul Al-Hasis ya, yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Baghdadi ya. Bacaan kita pada beberapa bulan yang lalu sampai halaman berapa itu? Halaman apabila azan ya. Masih ada azan kan ya? Iya. 17. Halaman 17 yang itu ya. Lau ya'lamuna. Iya. Kalau ya'lamuna ya, ma fil hikmati wasubhi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Ustaz, maaf sebelumnya usul. Jadi sebelum kita Ustaz baca, kita ikuti itu biar yang nggak punya kitab agak dapat, yang nggak punya kitab bisa tambah mantep lagi tuh. Oh iya, boleh. Ya, mau diikutin? Ya, ikutin. Bisa baca, kita ikutin gitu. Iya. Ada megang kitab semua nggak? Kebanyakan megangan ya? Iya. Ya, jadi saya baca dulu ya, nanti ibu-ibu ikutin nggak apa-apa.
Ya, atau baca gantian satu. Gantian. Katanya Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ya'lamuna Walau ya'lamuna ma fit tahjiri. ma fil takdiri. Ya itu kan? Iya. Jangan lain. Ai at-tabkiri Ayat al-kabiri. bi ayyi salatin kana Ayat sholatin kana. wala yu'aridahu Wala yu'aridahu. amrin Amrin. illa biradin Illa birosin. lizuhri Bizuhri. li'annahu ta'khirun qalilun Li'annahu ta'khirun qalilun. lastabaqu ilaihi Lastabaqu ilaihi. ay at-tahjir. Ayat al-hadir. Udah dengan gitu ya. Jadi kita masih membahas tentang keutamaan azan. Ya. Betapa azan ini memiliki keutamaan, bukan kata azan atau kalimat azannya saja, akan tetapi orang yang mengumandangkan azan pun mendapatkan apa? Ya, kemuliaan. Ya. Jadi Sayyidina Bilal aja tuh, Bilal bin Rabah kan, ya, yang ketika Nabi sedang melakukan Isra dan Mi'raj, ya, ketika Nabi sedang naik ke langit tuh, ya, kan Nabi mendengar ada suara teropak, ya, kalau kita sendal bakyak, ya, kletok, 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 itu kan begitu tuh. Ya, spontan tadi kan bertanya kepada Jibril, ya Jibril itu suara apaan sih tuh? Ya kan? Jibril menjawab itu suara ya bakyaknya siapa? Bilal. Tuh, ya. Kenapa sampai kedengaran itu? Ya, jadi antaranya beliau inilah orang yang pertama mengumandangkan azan atau muazin pertamanya Rasulullah SAW. Ya, bukan itu saja hadis yang sudah kita baca, orang yang suka mengumandangkan azan nanti di hari kiamat lehernya panjang. Kenapa ya? Kenapa? Karena dia suka narik suara, ya, nyeru, manggil, ngajak orang untuk apa? Ya, segera sholat. Ya, di mana-mana kan bu orang kalau pengen itu yang duluan. Ya. Kita pun dapat duit duluan atau belakangan enakan? Duluan. Belakangan kalau masih ada. Kehabisan kan gitu. Pengen jangan jauh-jauh bu, ibu-ibu piknik pengen jalan-jalan naik mobilnya pengen apa? Dulu-duluan berebutan. Ya, mendorong-dorongan. Ya, itu dalam rangka kita mengejar apa? Pengen dapat duluan. Ya, ibu-ibu jangankan naik bis bu, naik pesawat aja orang kita bu, maaf bu. Ya, kalau lagi umroh tuh pada mendorong-dorongan. Emang dipikirin tuh orang. Ya, padahal kan yang namanya pesawat nggak bakal kita ditinggal. Ya, mau kemana gitu orang semua diterjang gitu. Ya, dorong-dorong ke orang antri begitu ke orang kita tuh. Ya, itu pengen dapat duluan, padahal semua ya penumpang pesawat pasti dapat duduk. Ya, iya, memang kita naik bis angkot atau bis kota, ya berebutan. Nanti kan enggak, udah ada nomornya, ada namanya syariah bangku nomor 70 paling belakang seluruh. Ya, nah, itu udah ketahuan contohnya. Ya, nah ini ada sesuatu tubuh yang menyebabkan orang itu pengen berebut buru-buru. Ya, ngapain? Kalau udah tahu masuk waktu sholat, dia segera untuk ngapain? Ya, sholat di awal waktu. Ya, itu karena kan Nabi sudah katakan
perbuatan apa sih yang paling disukai sama Nabi, sama Allah? Ya, as-sholatu ala waqtiha. Ya, itu. Ini kan saya selalu jelaskan kepada ibu-ibu, setiap ya pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat tuh, ya itu kan pertanyaan banyak, perbuatan apa sih yang paling, ya. Akan tetapi ya itu jangan Nabi memberikan jawabannya itu sesuai dengan yang menanya. Ya, kalau yang nanya tuh Nabi kan udah tahu. Yang orang yang nanya nih kalau sholat selalu nunda-nunda, selalu di akhir-akhir, ya. Sehingga kata nih Nabi jawab ketika nih orang bertanya ayul amali ahabbu ilallah, perbuatan atau pekerjaan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bilang langsung as-sholatu ala waqtiha. Ya, perbuatan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah adalah apa? Sholat pada tepat waktunya. Ya, ada orang yang menafsirkan jadi kalau tepat waktu kan Ustaz yang penting masih waktu zuhur, bukan? Ya, pas di awal waktu, ya. Sehingga kan Al-Imam ya Hasan Al-Banna dia dalam berbagai tulisan beliau selalu memberikan satu teguran. Ya, tuh kata beliau aqimis sholata mata sami'tan nidah. Ya, segeralah kamu melaksanakan sholat, ya, kapan saja, di mana saja kamu mendengar ada panggilan sholat. Ya, jangan suka menunda-nunda. Ya, itu karena kan yang namanya orang kalau sudah menunda-nunda itu bawaannya kesannya pasti malas. Ya, bawaannya malas. Ya, apalagi isya. Ya, pasti lewat tuh. Ya, pasti sampai bablas sampai subuh. Ya, nah makanya kita segera untuk sholat tuh. Kalau memang jelas-jelas sudah masuk waktu sholat segera. Ya, memang prakteknya memang berat ini. Ya, di mana-mana itu jangankan instansi yang sifatnya instansi umum. Ya, instansi yang sifatnya agama aja Bu, kalau pas sholat itu pas waktu sholat suka nunda, apalagi waktu dalam melaksanakan rapat, ya suka ditunda, ya karena kan waktunya panjang katanya sholat bisa ditunda, rapatnya nggak bisa, ya. Bukan kebalik, ya kan? Itu sehingga Allah yarham Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika dia melihat mendengar langsung ada instansi seperti itu, kalau suka menunda sholat kata dia itu, dia bilang kasih contoh begini. Sekarang saya contohkan begini dah. Ya, kalau kamu sedang rapat yang penting, ya, rapat pleno, rapat yang nggak bisa ditinggalin, ya, mohon maaf kata dia, tahu-tahu perut ente mulus pengen BAB, bisa nggak ente tahan, nggak keluar rapat? Bisa nggak? Bisa merah ke situ. Ya, pasti biar gimana juga cara itu dia minta izin. Ya kan ngapain? Keluar rapat baru perutnya mulus. Ya, makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang kok pas giliran gitu ente bisa izin, kenapa pas giliran panggilan Allah ente tunda-tunda? Ya, ntar aja gampang, waktunya masih panjang. Ya, itu nggak bisa. Nah, makanya di sini Nabi menjelaskan, ya kata Nabi, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Ya, seandainya kalian wahai umatku, ya mengetahui ma fit tahjir ay at-tabkir, tentang keutamaan ada apa itu perintah untuk segera. Ya, segera, ya tuh pasti ya dia akan apa? Berlomba. Ya, pasti dia akan selalu menyegerakan ya untuk melakukan atau melaksanakan sholat di awal waktu. Sini dijelaskan ayat tabkir bi ayyi sholatin kana. Ya, menyegera ya untuk melaksanakan sholat apa aja. Baik itu sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya atau isya, ya kalau memang sudah jelas-jelas masuk waktu segeralah sholat dulu.
Ya, kan nggak enak Bu. Nauzubillah, waktu sholat udah masuk, kita biasa tidak sholat, tahu-tahu ajal menjemput kita, apa jadinya itu? Ya kan? Ini yang sengaja maksudnya ya. Kalau nggak sengaja lain, ada sesuatu yang apalah begitu. Ya, ini kita nggak ngapa-ngapain di rumah gitu, ya, nonton TV, ya kan, atau tidur-tiduran, atau masak ibu-ibu, ya itu, ya. Azan sudah berkumandang, ntar aja dah baru azan, ya kan, baru azan, qomat baru qomat, ya. Imam takbir Allah baru mulai ke sholat, ya. Tahiyat awal baru tahiyat awal, ya. Tahiyat akhir baru tahiyat akhir, salam baru salam, ya. Long zikir baru zikir, long doa baru doa. Nah, apaan yang kita jadiin patokan untuk kita segera sholat? Ya, semuanya dibilang baru, ya. Kan nggak boleh kita menunda suatu amal atau pekerjaan kalau memang kita mampu untuk kita kerjakan, jangan. La tu'akhir amalaka ila ghad. Ya, jangan kamu suka menunda amal atau perbuatan itu. Besok aja dah. Antar aja dah. Apaan aja Bu? Bukan hanya sholat. Ya, kebaikan apa saja kalau bisa kita lakukan itu waktu, segera kita kerjain. Ya, laksanakan. Kalau bahasanya orang-orang tentara 86. Ya, siap 86 kan. Ya, itu. Nah, bisa tak kita tuh ya menerapkan seperti itu tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, azan terlepas tinggal semua. Ya. Kalau ada budaya bisa ya. Iya. Tuh, ya Bu ya. Jadi sholat apa aja? Bukan subuh doang, bukan isya, bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib saja, tapi semua sholat. Ya, seandainya kamu tahu tentang ya adanya keutamaan yang ada untuk segera atau at-tabghir, ini gerakan ya isyarat sudah apa saja? Wala yu'ariduhu amdan illa biradil zuhri li annahu ta'khir qalil. Ya, pasti ya itu. Ya, sholat yang akan kita kerjakan di awal waktu tanpa adanya halangan, maksudnya tanpa adanya kendala apa saja, halangan yang menjadikan kita untuk tidak segera melakukan sholat, itu apa? Kita pasti akan segera melakukan sholat sesuatu yang sudah kita tahu sudah masuk waktunya itu. Kenapa? Li'annahu ta'khirun qalil. Ya, karena kalau kita melaksanakan sholat di akhir waktu, ya, waktu udah limit, kan pahalanya juga beda. Ya, nggak sama dengan kita melaksanakan apa? Sholat di awal waktu. Ya, Allah tuh nggak buta. Kita jamaah ame imam di masjid tuh dengan kita takbir, ya, setelah imam takbir dengan kita tahiyat akhir, kita baru tahiyat ikut imam tuh beda pahalanya. Ya, nggak sama. Ya, jangan sampai pahala jamaahnya dapat, tapi dibalik ya keutamaan awal, tengah, ame akhir itu pasti beda dong, jangan disamain. Ya, Allah enggak apa ya, enggak buta. Allah tidak apa, tidak tidur. Ya, itu. Baik. Lasdabaku ilaihi. Ya, pasti mereka akan apa? Berlomba-lomba untuk segera melakukan sholat di awal waktu. Ya, lasdabaku. Ya, pasti itu mereka akan berlomba-lomba. Ya, akan apa tuh? Ya, menyegerakan untuk segera sholat di awal waktu. Tapi sayang banyak kita yang nggak tahu. Ya, kita kalau ingin mendapatkan nikmat pengen paling dulu segera. Ya, tapi ketika kita diminta untuk ya nyembah sama yang kasih nikmat, kita nggak mau buru-buru. Ya, porak-porak. Ya, lagi orang-orang gila. Ya jangan. Orang gila ada nggak orang-orang gila? Orang-orang PA gitu kan. Ya, kalau sholatnya sholat. Ya,
selama kita masih sadar, masih waras, sholat jangan pernah ditinggal. Ya, memang berat tuh. Ya, yang namanya sholat itu kan kita tahu amal yang pertama kali bakal diapain? Dihisab. Ya, bukan zakat kita, bukan puasa kita, ya, bukan sedekah kita, bukan bangun malam kita, tapi yang bakal ditanya pertama kali oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang apa? Salat yang 5 waktu kita dulu. Ya, ini yang 5 waktu udah benar apa belum? Ya, tuh. Tapi sudah katakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama bakal dihisab oleh Allah kepada seorang hamba nanti dari kiamat apa? Salatnya. Mulai dari subuhnya atuk Allah perhatian ya, syariah salat subuhnya gimana? Ya, salat subuh selalu matahari mau terbit. Kelihatan. Ya, salat duha pakai kunut. Ada kan? Iya, duha pakai kunut, sholat subuh jam 9. Duha pakai kunut namanya. Ya, jangan ampe. Tuh, subuh. Tuh, kita lihatin dulu baik tuh waktu yang paling baik tuh subuh. Ya, tuh. Aqimis sholat dari dulu bisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Tuh, ya. Subuh kita yang benar dulu. Ya. Tuh, sholat subuh kita cakep, ada bolong-bolong yang terkulihat kita Allah. Sholat sunahnya ada yang benar nggak? Buat nambah. Ya, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, atau bakal diperhatiin. Ya, bakal Allah perlihatin bu. Ya. Nih bulan lihat sholat inti nih sekian tahun mulai dari subuh sampai isya. Ya, kita bisa bohong, nggak bakal bisa. Kalau kita protes itu bukan saya itu si Anu tuh. Ya, malaikat salah tuh merekam. Dia bilang orang bilang gue nggak bisa. Memang CCTV kita bisa salah. Ya, CCTV Allah nggak bakal salah tuh. Ya, tuh makanya kita apa? Selalu menjaga sholat kita, ya, karena hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah apa? Sholat saat kita sujud, ya, apa aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih fa huwa sajidun. Ya, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya siapa? Waktu dia sujud. Sujud kapan sih orang sujud? Ya kan? Paling kita ada di bawah. Iya. Biasanya paling di mana? Atas. Ya, kita sujud merendahkan diri kita, Bu. Jangankan kata kaki, jangankan kata dengkul, jangankan kata perut, kepala, kalau di bawah kalau buat Allah. Di sini. Masih kosong. Ya, tuh jaga sholat kita tuh. Ya. Walau ya'lamuna, ya, seandainya hamba-ku tahu ma fil utmati was-subhi, ay ma fi salatil isya'i was-subhi fi jama'atin minas sawab. Ya, seandainya umatku itu tahu betapa keutamaan yang ada, ya, tentang sholat subuh dan isya dikerjakan secara berjamaah, ya, pasti mereka bakal apa tuh? La atau huma walau ghabu. Mereka akan segera melaksanakan sholat subuh dan isya secara berjamaah meskipun dalam keadaan apa? Merangkak. Ibu, Nabi sudah katakan dalam hadis Nabi bilang, ya, man sholla apa tuh? Apa hadisnya? Saya lupa. Man sholla isya bi jama'atin,
ya faka'an nama qoma nisfal lail. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah kata Nabi, ya seakan-akan orang itu sudah menghidupkan setengah malam. Ya, wa man shalla subhi fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, faka'annahu qoma kullal lail. Seakan-akan orang itu sudah apa ya? Ya, bangun sepanjang malam. Artinya dia beribadah sepanjang malam. Apakah hadis ini untuk orang laki doang? Bukan. Perempuan juga. Ya bu. Perempuan di rumah. Ya di jamaah. Ya, sama siapa kan? Ajak anak ya, anak cucu kan. Ajak mantu kan. Ya bu. Bu, dalam hukum seseorang ketika ingin mendapatkan pahala jamaah dalam sholat, bu, kita sholat sendirian, kita ajak orang yang udah sholat, boleh gak dia dapat pahala jamaah gitu? Boleh. Ya, contohnya nih, Jomi pulang dari mana belum sholat, ya kan? Ada najibah, tanya baru udah sholat, udah, mak. Sholat lagi yuk, orang udah sholat kasih tahu, terus sholat bah biar mak lu dapat pahala jamaah. Boleh gak? Boleh. Jadi sholat lagi. Sholat lagi. Jadi makmum ya, jadi imam. Oh, yang imam yang udah sholat. Udah sholatnya yang belum. Imamnya belum sholat. Imamnya yang belum sholat. Oh, yang belum sholat. Ya. Coba saking pengennya orang dapat pahala jamaah. Ya. Ajak apa-apa. Ya. 7 tahun kan? Sama aja. Masuk. Imam boleh gak? Kalau anak udah 7 tahun cuma udah ngerti hukum sholat, boleh jadi imam. Nah, tapi kalau belum ngerti apa-apa jangan. Meskipun laki jadi makmum kita ibu. Hah? Ya boleh kalau dia ngerti, berarti sudah apa tuh, udah pede. Udah bisa. Ya itu ajak bu. Ya, masa orang di rumah kita selamanya sepi kan nggak mungkin. Kalau keadaan rumah orang lain panggil aja. WA kayak dia sedang mentapa, ya, dia mentapa sini ya, ngapain? Sholat jamaah gitu kan? Sholat jamaah, aku udah sholat, iya biar gue dapat pahala, kan? Nelfon ngajak gue ngerti kan gitu. Ya boleh gak? Boleh. Saking pengennya orang dapat pahala jamaah itu. Terlebih lagi sholat subuh dan sholat isya. Ya, tuh. Jangan sampai kalau bisa bu kita kerjain tuh sholat dua ini berjamaah. Karena fadilahnya itu tadi. Ya. Man shollas al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, seakan-akan atau seolah-olah orang ini sudah membangun setengah malam. Artinya ibadah setengah malam. Wa man shalla subhi fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama kullal lail. Ya, seakan-akan orang ini sudah ibadah sepanjang malam. Ya, tuh, makanya saya katakan bukan saja untuk kaum Adam. Ya, kaum Hawa juga ya dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ya, ada bu seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Maktum. Ya, beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, ya hal tajidu li rukhsatan ya di anla ya uqimas shalah bil jamaah. Adakah satu rukhsah ya Rasul, ya yang bisa menjadikan keringanan buat saya untuk tidak sholat berjamaah? Kondisi saya kan buta nih. Ya, apa kata Nabi? Nabi bilang, ya hal sami'tan nida. Ya, kamu bisa mendengar adanya seruan nggak atau panggilan sholat? Ya, Maktum bilang, na'am sami'tu ya Rasulullah. Pasti kan yang buta cuma mata itu, kuping kagak budek. Ya, kuping enggak budek. Ya. Apa kata Nabi? Idzan la tajulaka rukhsatan li an la tusalli salatan bil jamaah.
Ya, kalau begitu kata Nabi, aku enggak menemukan bagi kamu untuk adanya keringanan, ya, untuk tidak sholat berjamaah. Orang buta, ya, itu buta kagak, budak juga kagak, ya, gile, pura-pura gile banyak, yang nggak sholat tuh, ya, jangan sampai itu. Ya, selagi kita masih Allah kasih nikmat, bisa dengar, bisa jalan, bisa ngomong, bisa melihat, ayo manfaatin Bu. Ya, untuk kita apa? Ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Apa saja. Di sini adalah kita dianjurkan untuk segera sholat apa? Sholat ya berjamaah di awal waktu. Ya. Walau aku ya meskipun mereka dalam keadaan dengan merangkak. Bu, kita ke masjid mah ada merangkak. Jalan jembat naiknya merangkak, ada kan jalan merangkak. Naik. Kalau ngaji naiknya merangkak. Oh, apa ya kondisi berarti ya Bu ya. Kondisinya. Ya artinya Bu, ya meskipun dalam kondisi memang sangat susah, ya itu orang masih mau. Ya, ada seorang Bu sahabat ketika dia mau sholat subuh, dia menemui Bu orang tua banget, buta, udah tua buta lagi, jalannya susah. Ya, sahabat melihat dituntun orang, dipikir mau ke masjid, ternyata dia ke gereja. Itu ya loh, ya nyesal ya sahabat, ya nggak nyesal. Jadi kagak tahu satu, yang kedua niatnya baik. Ya, orang buta ada kakek-kakek pakai tongkat, jalannya udah rubuh, ya subuh-subuh mau jalan, dipikir mau ke masjid jadi ke gereja. Ya, itu demi anak muda itu. Nyesel kan? Tetap dia ngerasa apa? Bersyukur udah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Ya, nah kita namanya berbuat kebaikan kan bukan hanya orang Islam doang. Ya, ame sapi juga boleh. Ya, apalagi berbuat baik kepada musuh, itu yang paling gede pahalanya Bu. Ya, musuh, kita punya musuh nggak? Hah? Nggak banyak, nggak dikit, nggak ada. Ya. Sekarang susah. Iya, kan orang kita Bu, yang namanya manusia tuh Bu. Manusia itu sejuta kebaikan bisa hilang dengan satu kesalahan. Ya, itu manusia. Tapi kalau Allah sejuta kesalahan hilang dengan satu kebaikan. Ya, kita berjuta-juta ngelakuin maksiat, dosa ini, dosa itu, tapi ketika kita lakukan satu kebaikan ikhlas, Allah hapus semua kebaikan. Apa Allah hapus semua kesalahan kita? Itu Allah. Manusia kebalikannya. Ya, kita udah berbuat baik, nolongin ini, bantuin ini, kita ngertiin ini, sejuta kebaikan. Satu Bu kita ngeludah itu pun nggak sengaja kena mukanya. Mukanya dimarah. Mukanya dimarah. Itu makanya yang paling parah mungkin ya ngeludahnya itu. Dimarah kalau bukan. Ya, kita nggak tahu dibuang kalau lagi pengen mati muda. Ya, punya mata. Ya, Jendela dia orang lain. iya jendela. Tentang orang kaya lu muda sembarangan ada di atas katanya. Loh, aku lah gue sumpahin rumah lo ambruk aja. Sumpahin. Padahal udah bantuin udah juta-juta apa? Kebaikan satu. Ya lo maaf yang bapak nggak sengaja kirain nggak ada orang. Nggak ada maaf bagi lo. Kejam namanya ini kan? Ya, Allah nggak ada begitu. Ya, sejuta kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan dengan satu kebaikan Allah hilangnya, dihapus. Gimana kita nggak pernah bantu dia? Ya, gimana kita nggak pernah nolongin dia? Kita buat kesalahan, kita ucap-ucap dia. Ya, diinjak, diperas, dilempar. Injak, diperas, dilempar. Apa anda? Cucinya dijemur aja. Mesti disetrika lagi. Di baju kan begitu.
Iya, betul. Ya. Bu, dalam keadaan merangkap dia masih berusaha untuk ngapain? Mengejar pahala. Tuh, sholat di awal waktu. Ya. Bifathil ha, ya, habbu, ya, wa sukunil muwahhadah, ya, sukun. Ai walau kana al-ityan masyian ala rabbi wal yadaini. Ya, sekalipun dia jalan itu pakai lutut atau pakai tangan. Biasanya orang kalau jalan pakai apa nih? Ya Allah, Bu, kita syukur masih jalan pincang. Ya, yang pincang alhamdulillah. Orang jalan pakai ketat. Ya, ada pakai kaki. Maaf, ada pakai kepala jalannya. Ada tak? Ada. Kaki juga atas. Mau pernah lihat? Ya, ada Di dunianya ada. ya, jalan pakai pala, coba pala yang harus di atas tapi di bawah, ya, dihalusin bantal kecil di sini palanya ini biar kagak sakit. Bisa jadi kalau kasih akal, ya. Nah, orang jalan sampai sampai apa namanya, kalau pala di bawah apa namanya? Selanjutnya apa namanya itu ya? Iya, palanya di bawah gitu, orang beda, palanya di bawah, tangan di bawah, kaki atas, dibalik gitu. Ya, kan orang jalan di mana-mana pakai kaki, namanya berjalan pakai kaki, megang pakai tangan. Ada orang megang pakai kaki, Bu. Ada nggak? Banyak. Gosok gigi pakai kaki. Lah kita coba suruh gosok gigi pakai kaki bisa nggak? Iya, masak pakai kaki, yang perempuan dandan pakai kaki. Kaki itu yang sehat, tangan saya pakai dandan aja kita mesti cebong. Jangankan pakai kaki kiri aja. Kaki aja itu udah ribet. Ya, pakai kaki coba. Benar. Tuh Allah Maha Adil sekali. Ya, di saat kekurangan yang ada pada seorang hamba, di saat itu pula Allah memberikan kelebihan atau ganti yang lebih dari apa yang orang lain nggak bisa. Ya Bu, kita jangan jauh-jauh lah sakit gigi, Bu, makan enak apa? Ya, Dengar suara aja nggak? dengar suara orang ngomong aja kita gedek. Gigi, jangankan orang anak aja kalau ngomong kita omelin. Bisik banget loh. Ya kan lagi sakit gigi, padahal sakit cuma satu gigi Bu. Bukan dua, bukan tiga, apalagi semua gigi. Ya, tuh kadang kita nggak pernah melihat sesuatu yang bawah. Ya, kan diibaratkan tuh, ya. Kalau kiai saya pimpinan pondok kontak Kiai Sahal bilang, dia bilang saat kita berada di sebuah puncak yang sangat tinggi, kita ngelihat orang yang di bawah itu apa? Ya lu udah di lantai 27. Gila melihat orang kecil. Tapi jangan lupa, yang di bawah pun melihat ente yang di atas apa? Kecil, lebih kecil lagi. Tuh, ya, bukan saja ente nganggap orang kecil, tapi yang di bawah juga nganggap ente apa? Bisa lo naik ke atas, tapi yang jatuh mampus paling cepat. Ya, tinggi tempatnya kan gitu. Gue di bawah kalau jatuh nggak kebanting. Kan kecil berarti. Tuh, di balik itu semua pasti ada hikmah yang ada tuh. Jadi jangan pernah kita itu apa? Ya, kufur terhadap nikmat yang ada. Ya, jangan pernah kita ingkar ataupun tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Dawud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ahmad dan Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud. Ya, itu. An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sami'an nida ay al-adzan, ya. Jadi barang siapa yang mendengar, ya, adanya seruan panggilan salat yaitu adzan, ya, faqabila ibhamiyah ay bil fammi. Apa maksudnya Bu? Nah, ya, jadi ini kalau ulama dulu ngajarin itu
ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, jadi dua jempol kita ini kita masukin ke dalam mulut kita. Cuma sebelum masukin ucapin selawat dulu. Ya, tuh kita ucapin selawat Allahumma sholli ala tiupin ke mata kita. Ya, insya Allah mati kita nggak putih. Ya, mati kita terang dulu. Ya, saya juga dulu waktu saya ngaji di Al Habib Al Walid Al Habib Abdul Rahman As-Sagaf di Bukit Duri, saya kayak gitu. Makanya beliau itu waktu usia 87 matanya masih awas. Ya, tuh 87. Saya umur berapa? 67. Silakan, dua andil 20 tahun. Ya, nggak pikun. Ya, giginya masih utuh. Cakep. Ya, orang sekarang kan masalah ada ya di gigi, masalah di mata kagak, gigi kagak di kaki, mata kagak kuping budak. Ada yang orang banyak. Hah? Banyak kan di mata ya. Mati sama Mata sama kaki. Iya. Tuh, ya, itu yang harus ya kita lihat. Ya, orang-orang salafus soleh dulu itu nggak makan apa-apaan dia. Ya, nggak main apa-apaan, makanya sehatannya luar biasa. Zaman sekarang penyakit apaan aja ada. Ya, benar orang dulu tuh bilang yang namanya penyakit nggak kenal umur. Benar sekarang udah terapin. Ya, anak muda punya penyakit gula. Ya, anak muda punya pabrik gula. kayak Anak muda. Ya, apa ya? Pola makannya yang nggak sehat memang. Ya, dari makanan Bu. Ya, biasanya makanan yang dijual. Kalau yang di rumah, insya Allah kita bisa atur. Ya, tapi yang di luar, yang di rumah itu yang susah buat kita atur. Ya, untuk apa? Kesehatannya, apakah standar atau tidak? Ibu-ibu coba ya, beli minuman di di restoran yang gede seperti di Pizza Hut, KFC, McDonald. Coba pesan minuman jus manisnya luar biasa. Ya, kita aja minum enak. Ya, manisnya luar biasa ya. Ya, ini kali gula pasir atau tebu yang asli benar. Kebanyakan gula yang apa tuh? Yang sangat membahayakan itu. Ya, jadi letakin dulu di aina ini di kedua mata. Ya, lihat yuk. Tuh, insya Allah mata kita bakal terang sehat. Lihat duit tanpa kelihatan. Orang sakit aja namanya duit kenal Bu. Hah? Naik kenal duit. Kita bohongin 2.000 mes 100.000 tahu coba 2.000. Sekarang ya. Lagi duit sekarang warnanya hampir sama loh. Iya. 50 sama berapa itu? 5.000 ya? 2.000. Ya, 5.000 per 100. Nah, memang cuma 100 itu yang ambil dulu. Ya. Nah, apa yang harus diucapin dulu? Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Itu yang kita baca tuh. Ya, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Ya, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Tuh. Ya, itu kita baca baru kita ucapin di mata kita. Marhaban bi dzikrir rahman atau marhaban bi dzikrillah. Ya, tuh. Ya, qurrata a'yun. Insyaallah dengan demikian Allah akan berikan kesehatan mata kita dengan sebaik-baiknya. Ya, wa faidatuhu ilal jannah. Ya, tuh faedahnya teman-teman itu yaitu sampai ke ya, wa faiduhu ya, wa qaiduhu ilal jannah. Qaid penuntunan ini ya sampai kita di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ada acara akad nikah ya di masjid. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.